Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang sisa waktu yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ashrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Apabila memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah mempunyai 3 kebiasaan. Yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan tali ikat pinggangnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Damel napa para rawuh, para sederek sedaya, tentunya mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Kana Nabi yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Artinya Rasulullah bersemangat dan bertambah semangat di 10 terakhir malah yajtahidu fi ghairihi, yang tidak pernah semangat sebelumnya. Dalam hadis lain, kana Nabi yakhussu fil ashril awakhir bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahr. Rasulullah dawuh bahwa Rasul mengkhususkan di 10 terakhir bi a'malin la ya'maluha fi baqiyatil syahr, dengan amal-amal yang tidak pernah dikerjakan di sisa bulan, 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Para rawuh, para sederek sedaya, kula panjenengan sedaya pernah dengar hadis Nabi, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apabila datang akhir malam bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu, langit dan bumi menangis, musibatan li ummati Muhammadin, sebagai musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Kemudian ditanya Rasul oleh sahabat, "Kila mal musibatu ya Rasulullah?" Apa musibah itu? Qala zahabu syahri Ramadan, yaitu akan meninggalkan kepada kita bulan suci Ramadan. Terus kula panjenengan sedaya tiang niku kan ditingali di akhir-akhir.
sampean sholat, poso, sodako, tapi di akhir hayat kula panjenengan sedaya ternyata tidak sholat, ternyata tidak poso, hilang sedayane. Terus Rasulullah itu di akhir-akhir mendekati ditinggal oleh bulan suci Ramadan, itu Rasul ya jutahid, bersemangat. Yang semula ngaji itu oleh sak juz, begitu masuk 10 terakhir itu digenjot malih sampai 2 juz, 3 juz, bahkan 5 juz. Ya. Terus monggo kula panjenengan sedaya berpisah dengan bulan suci Ramadan itu dengan kesan yang baik, dengan ibadah yang banyak. Jangan kok kemudian berpisah dengan bulan suci Ramadan ndang mari ndang mlebuna hari raya. Ini tidak sedih sama sekali dan tidak mengerti bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan syahrul taubah, syahrul barokah, syahrul maghfirah, wa syahrul rahmah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan kasih sayang dan membebaskan kula panjenengan sedaya dari api neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab I'anatul Thalibin itu disebutkan ada 3 amal yang harus kula panjenengan sedaya tambah. Yang pertama as-shadaqah. Ya. Karena ada satu hadis yang menyatakan sedekah itu tadfa'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan, menghilangkan murkanya Allah. Inna shadaqata wasilatar rahimi yazidu bihima fir rizqi wa yadfa'u bihima maitatas su'i wa yadfa'u bihima al makruha wal mahdur. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim yazidu bihima fir rizqi, bisa menambah rizki, bisa menambah umur. Wa yadfa'u bihima maitatas su', dan bisa mencegah kula panjenengan sedaya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa yadfa'u bihima al makruha wal mahdur, bisa mencegah sesuatu yang dibenci dan sesuatu yang dikhawatirkan di dalam hidup. Ingin anake sukses, sedekah. Ingin perjalanane sukses, lancar, selamat, sedekah. Ya. Pengen hajate dikabulkan, sedekah. Pengen kekayaane dijogo, sedekah. Nggih. Dan kitab Durratun Nasihin niku ada satu cerita di mana ada orang fakir minta, kemudian oleh anaknya yang kaya ini diberi roti yang masih hangat. Begitu masuk ke rumah, oleh bapaknya dipotong tangannya. Kurang ajar. Kon kok ngei panganan nang wong fakir tanpa izin saya. Kemudian selang berapa tahun kemudian anak ini tumbuh besar dan cantik, sangat menawan. Sehingga yang fakir ini berubah tidak jadi fakir, berubah kaya raya, kemudian kesemsem dengan perempuan yang dipotong tangannya oleh bapaknya. Bapaknya jatuh miskin.
Setelah itu dinikahi oleh orang fakir yang berubah nasibnya tadi. Begitu diajak makan, niku selalu memberikan dengan tangan kirinya. Begitu makan, makannya dengan tangan kirinya. Sampai risih sang suami niki, sampean itu tidak ngerti aturan makan, bahwa makan itu harus dengan tangan kanan. Boten semerep. Kalau tangannya itu dipotong oleh bapaknya karena dia memberikan sodako tanpa izin oleh bapaknya. Lama kemudian ditegur oleh sang suaminya, datanglah malaikat Jibril kepada perempuan tadi. Berdoa malaikat Jibril kepada perempuan tadi, semoga dikembalikan tanganmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diajak makan oleh sang suaminya, tangannya baru keluar. Tangannya baru. Ditanya, kenapa sebelum-sebelumnya kamu tidak mengeluarkan tanganmu? Kemudian cerita sang istri, saya ini memberi pengemis fakir miskin dengan tangan kanan saya, roti yang baru dimasak oleh orang tua saya, kemudian masuk oleh bapak saya, dipotong tangannya. Kemudian sang suami mengaku, orang fakir yang kamu beri itu adalah saya sekarang ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kepada orang-orang yang ahli sodako. Para saudara sedoyo yang dimuliakan oleh Allah. Ini di akhir-akhir bulan Ramadan yang perlu digalakkan sodako. Sodako itu para rawuh ala qadri toko, harus sesuai kemampuan kula panjenengan sedoyo. Jangan sampai keluarganya kekurangan, tapi sampean bersodako berlebih-lebihan. Ya. Lah sodako itu mana yang lebih baik? Antara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara' fa huwa khairul lakum. Di dalam Al-Qur'an, in tubdu shadaqat, kalau kamu tampakkan sedekah, fa huwa in tubdu shadaqati lil fuqara' fa huwa khairul lakum wa in tukhfuha wa tu'tuhal fa ni'mahi. Artinya kalau kamu terang-terangan sedekah itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kamu sembunyikan sedekah itu maka lebih bagus. Jadi sedekah yang lebih afdol adalah sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Karena dengan sembunyi-sembunyi itu tidak rawan pamer dan tidak rawan dipuji-puji. Tapi kalau sedekah sembunyi-sembunyi, ya, itu akan selamat dari pamer dan minta dipuji-puji. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poso kula panjenengan sedaya niki mu'allaqun baina sama'i wal ardi. La yarfa'uha ila bi zakatil fitri. Puasa yang 1 bulan kita lakukan ini tidak diangkat oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah illa bi zakatil fitri, kecuali kula panjenengan sedaya niki bayar zakat fitrah. Nggih, zakat fitrah itu seharusnya dikeluarkan untuk dirinya dulu. Setelah itu kepada istrinya, kepada anaknya, dan siapa yang di dalam tanggungannya. Ya. Dalam hadis Nabi, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan nisa'in minal lagwi warrafas wa tuqmatan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man adda
ba'da sholati fahuwa shadaqatun minas shadaqat. Ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu tuhuratan lisa'im minal lawi warrafas, sebagai usaha mensucikan diri orang yang berpuasa dari apa? Lawi warrafas, perkataan-perkataan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Afdolnya kapan? Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Afdolnya adalah barang siapa yang melaksanakan sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, itu adalah zakat yang diterima oleh Allah. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang membayar zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu dicatat shadaqatun minas shadaqat, sebagai sodako seperti sodako biasa. Niki kula iling-ilingaken ten panjenengan sedaya. Ayo, zakatnya yang baik, zakatnya yang bagus, kemudian diantarkan kepada guru ngaji, diantarkan kepada apa? Kepada saudara yang tidak mampu. Karena sodako itu ada 4 pahalanya. Asrun, ada pahalanya 10, ada pahalanya sab'ina darajatan 70, ada yang berpahala sab'imi'ati darajah, ada yang bernilai pahala 700 pahala, ada yang terakhir sab'a alafi darajah, 7.000 pahala sodako. Yang apa? Yang bernilai 10 itu ilal fuqara wal masakin. Sodako diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang bernilai sab'ina, yang bernilai 70 pahala sodako, itu diberikan ila dzu rahimin, kepada kerabat dekat. Mungkin sepupu, mungkin pakde, ya, mungkin bude, bibi. Kemudian yang bernilai sab'imi'ati darajah, 700 pahala sodako, itu diberikan kepada kakak dan kepada adik. Dan pahala yang bernilai 7.000 derajat pahalanya diberikan kepada thalibil ilmi, anak yang menuntut ilmu pengetahuan. Terus ono arek mondok, wong tuane gak duwe, ono. Itu pahalanya sangat amat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bab sodako terakhir di akhir poso kula panjenengan sedaya lek pengen diterima nggih zakat fitrah. Kemudian kalau sodakone masih ada waktu puasa, diberikan kepada orang-orang yang mau berbuka puasa. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nggih. Sampeyan sampun hatam napa dereng? Lek dereng digenjot. Sak lungguhan, katakan satu lunggu 10 juz. 3 hari hatam. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya 1 juz, 2 juz, mendekati 5 juz sampai 10 juz. Ya, pahalanya besar sekali apabila kita lakukan di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sedang dermawan, sedang
memberikan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ampunan datang kula panjenengan sedaya. Dan yang terakhir adalah iktikaf. Yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf niku para rawuh dilaksanakan di masjid yang mana masjid itu digunakan untuk sholat Jumatan. La iktikaf ten musala mboten. Laisal masyru' wal masyrut, tidak disyaratkan. Ya. Jenenge iktikaf itu di masjid yang mana masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat. Kenapa? Di masjid jami yang digunakan untuk Jumatan karena afdol, biar dia tidak pindah ke masjid yang lain untuk melakukan sholat Jumat. Ya, terus kula panjenengan sedaya nek pengin niru Kanjeng Nabi iktikaf. Karena Nabi takif asyra yauman, karena Rasulullah itu beriktikaf 10 hari. Faman i'takafa asyrata ayyamin kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa yang iktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini. Pahalanya seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Terus iktikaf napa mawon sing diwaca? Ya, wiritan. Ya, wiritan yang paling bagus adalah membaca Al-Qur'an. Ya, wiritan lainnya apa? Sebagaimana Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'aitu Lailatul Qadri ma'akul fiha. Ya, wahai Rasul, kalau seandainya saya menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Qala quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kamu menemukan malam Lailatul Qadar, maka bacalah sebanyak-banyaknya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Saestune kula badhe nyampaikan malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab ini singkatnya, malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Ternyata di dalam kitab ini tanazzalul malaikah, turun malaikat itu, warruh, roh itu malaikat Jibril. Al malaika siapa saja? Di dalam kitab ini hum sukan sidratil muntaha. Mereka itu malaikat-malaikat penduduk sidratil muntaha. Seperti arba'atu malaika. Israel, siapa lagi? Mikail, Jibril, dan Israfil. Ini malaikat-malaikat yang sangat amat mulia. Kemudian di dalam kitab ini tanazzalul malaika kal hujjati yadkhulunal Ka'bah. Malaikat itu turun ke bumi ini seperti orang-orang haji yang mau masuk ke Ka'bah. Ya apa? Mlebu nang Ka'bah, rebutan Bu. Sampean. Faujun yanzil wa fauzun yas'ad. Satu kelompok malaikat itu turun, satu malaikat itu munggah, gantian. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Memberikan keselamatan kepada orang-orang mukmin. Ya, keselamatan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk menyampaikan kepada orang-orang mukmin. Apakah ada orang mukmin hal min sailin
fa'utiyahu su'lahu wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu wa hal min taibin fa'atubu alaih. Apakah ada orang mukmin yang mau minta ampun, saya ampuni? Apakah ada orang mukmin yang memohon kepadaku, saya beri permohonannya? Apakah ada orang mukmin yang bertobat, akan aku beri, akan aku terima tobatnya? Terus, wow dalu mulai 10 terakhir, ya Allah, kula sampai iki sok apa mendapatkan ampunan napa mboten. Ya. Lah kula panjenengan sedaya harus yakin kalau Rasulullah itu ngendika, kalau Rasulullah itu bersabda bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Terutama ulama-ulama mengatakan bahwa iltamisu taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Sampai lihat mulai tanggal pinten niku Ahad sampai sak mangkin suasananya hening. Suasananya hening. Karena apa? Karena hewan, karena tumbuhan, semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados kula panjenengan sedaya yang diberi kesempatan kados ngeten iki, ayo ya kita gunakan untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di malam Lailatul Qadar itu dalam kitab ini bahwa kula panjenengan sedaya pada malam nisfu Sya'ban itu kan Allah menentukan 3 hal. Yang pertama amrul maut, tentang kematian kula panjenengan sedaya, wa amrul ajal, tentang apa? Tentang masa hidup kula panjenengan sedaya. Kemudian wa amrul rizki, tentang rizki kula panjenengan sedaya. Itu di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu yufawwid ila arbabiha. Malaikat ini disuruh untuk menyerahkan kepada orang-orang mukmin yang sudah diputuskan pada malam nisfu Sya'ban. Diserahno bahwa kamu itu nasibnya seperti ini dalam 1 tahun ke depan, bahwa rizkimu itu seperti ini di tahun ke depan, bahwa ajal kematianmu itu seperti ini, masa hidupmu seperti ini. Malam Lailatul Qadar dipasrahaken dhateng kula panjenengan sedaya. Mula para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkan Al-Quran, malam yang mana Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada hambanya. Di dalam kitab ini juga, bahkan di dalam kitab-kitab yang lainnya itu, faman balagha lailatal qadri falyaktum fa innahu karomatun min karomatillah. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hendaknya menyembunyikan, nggak oleh dicerita-cerita Bu. Ya, karena itu karomatun min karomatillah. Itu adalah kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Kalau kemudian di antara kula panjenengan sedaya, aku oleh malam Lailatul Qadar, nanti kon oleh nang masjid kono, ayo merono. Bukan. Tandanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya yariqu qalbuhu wa taksuru dumu'uhu, yaitu hatinya lembut dan dia senang menangis ketika bermunajat kepada Allah. Itu tandanya. Tapi kalau kemudian orang itu semakin angkuh, orang itu kemudian semakin bengis, orang tersebut tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau nyampaikan inti-intine mawon, kalau saya baca bahkan di dalam kitab ini wararau para saudara sedoyo yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan orang itu belum dikatakan abidan qabla ayata'abbad alfa sana. Orang itu tidak dikatakan menyembah kepada Allah sebelum dia itu menyembah kepada Allah sebanyak alfa sana, 1000 tahun. Di dalam kitab ini. Makanya di situ Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam qaulul ulama, orang tidak dicatat penyembah Allah, orang tidak dikatakan muta'abbid illa ba'da ayyu'addi alfasana, kecuali dia itu menyembah sebanyak 1000 tahun. Ini lah cerita-cerita kita umat Nabi Muhammad angsal malam Lailatul Qadar niku kan amargi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali sinten, ningali niki wa an ibni Abbas dzakara li Rasulillah rajulun min bani Israil hamala silah ala atiqihi fi sabilillah alfa syahrin. Dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan kepada Rasul ada rajulun min bani Israil, seorang laki-laki dari bani Israil hamala silah, membawa senjata ala atiqihi fi sabilillahi alfa syahrin, di atas pundaknya selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasul, kemudian Rasulullah itu kaget kagum. Lidzalika wa tamanna dzalika li ummatihi, kemudian Rasulullah itu berangan-angan seandainya umur Bani Israel itu diberikan kepada umatku, ya niscaya umatku bisa melakukan ibadah yang lebih banyak. Faqala ya Rabb ja'alta ummati aksaral umam a'maron wa aqalluha a'malan. Wahai Allah, kamu jadikan umat saya itu aksarul umami a'maron, pendek umurnya, wa aqalluha a'malan, sedikit amal ibadahnya. Fa'atahu Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin allati hamala fiha al-Israilu as-silaha fi sabilillahi laka wa li ummatika ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasul, diberi malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus innallaha ta'ala wahaba Lailatul Qadri li ummati Muhammad lam yukti ummatun qablahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Para saudara sedaya yang dimuliakan oleh Allah, ada 14 malam yang yang sangat amat mulia. Arba asyroh Laila miha salah satu di Ibrahim, 3 untuk Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Nabi Lut. Kemudian 4 malam itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 7 malam diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam kitab ini salasun li Ibrahim wa Lut wa Musa alaihi wassalatu wassalam. Amma Ibrahim alaihi salam falahu lailatul hidayah lamma ra'al kaukab. Ibrahim dikasih 3 hari 3 malam ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Ya kan? Kemudian melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu 3 dino. Kemudian Nabi Lut wa amal Lut alaihi salam fahiya lailatun najat. Nabi Lut malam dikabulkan doanya. Alaisa subuh biqorib, apakah waktu subuh sudah dekat? Ya. Inna munajjuka wa ahlak. Saya akan menyelamatkan kamu dan keluargamu wahai Nabi Lut. Itu selama 3 hari. Kemudian Nabi Musa wa amma lailatu Musa falailatut taklim lailatat tur. Ya, Nabi Musa ini pengen ketemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak iso kayak kanjeng Nabi Muhammad. Ya, pengen ketemu, pengen berkomunikasi, tapi pengen bertemunya tidak dikabulkan, cuman diajak komunikasi oleh Allah. Itu selama 3 hari baru bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemudian arba'ulayalin, 4 malam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Aqobah, ketika malam perjanjian. Lailatul Aqobah ketika Jumroh Aqobah. Kemudian Walailatul Ghor, pada malam di mana Rasulullah itu menerima wahyu di suatu gua Hira. Kemudian Walailatul Mi'raj, malam Nabi Muhammad diangkat ke Sidratil Muntaha. Kemudian Walailatul Hijrah, dan malam di mana Rasulullah disuruh pindah ke Madinah. Itu 4 malam dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian 7 malam yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, yaitu wasab'u layalin lihadil ummah lailatul jum'ah, ya, walailatu arafah, walailatul muzdalifah, walailatul nisfi min sya'ban, walailatul qadri, walailatul idaini, ya, malam Lailatul Qadar dan 2 malam hari raya. Ini 7 malam diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam damel didamel meraih kemuliaan, keistimewaan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mungkin sing saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu yang manfaat sehingga kula panjenengan sedaya niki saged semangat oleh ibadah di mana tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Monggo ngata-ngatakan ibadah kersane sedaya hajat lan donga kula panjenengan sedaya dikabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.